Selanjutnya admin akan jelaskan bagaimana tips kedua. Setelah tips pertama kita mengenal view, kemudian slide master, kemudian ada edit point ya, dan memutar animasi secara continuous tidak berhenti. Nah, sekarang admin akan berbagi tips kedua atau part kedua di PowerPoint ini mengenai idealnya PowerPoint yang menarik itu seperti apa. Nah, dari segi pemilihan huruf, nah biasanya kita terlalu bebas ketika diminta membuat tugas copy paste dari makalah, kemudian tidak mengukur seberapa jauh peserta atau teman-teman kita yang menjadi audien nanti mampu membacanya dari jarak jauh gitu loh ya. Sebenarnya idealnya dari ukuran hurufnya untuk tulisan saja, ini bukan judul ya, tulisan saja minimal 24 ya standarnya. Nah, standar tulisannya 24. Ini sudah bisa terbaca dari jarak jauh menggunakan LCD. Tidak boleh kurang dari 24. Kemudian untuk judul 36. Ini standar judul minimalnya. Kemudian menggunakan kapital. Ya. Jadi teman-teman harus punya standar seperti ini. Kemudian jenis hurufnya juga. Kita nggak sembarangan gunakan jenis huruf ini yang standar sans serif dibanding serif. Artinya yang dua itu bisa digunakan. Artinya tingkat keterbacaan. Banyak admin lihat PowerPoint dari teman-teman yang lain, bahkan teman-teman admin dulu menggunakan font yang keterbacaannya tidak, atau mungkin menurut dia terbaca tapi orang lain membaca dia nggak kebaca. Nah, misalnya seperti ini, kira-kira teman-teman bisa baca tidak kan? Nah, misalnya kita buat dia bilang bahasa Inggris. Nah, mungkin sepintas kalau kita fokus bisa kita baca, tapi kalau seandainya spontan mungkin masing-masing orang memiliki tafsir yang berbeda ya. Artinya dari maksud yang admin sampaikan adalah bahwasannya fonts juga menjadi penentu PowerPoint itu menarik atau tidak. Nah, itu mengenai huruf ya. Selanjutnya mengenai background. Kebiasaan dari teman-teman membuat background atau memasukkan gambarnya bebas. Artinya dia memasukkan semua gambar sesuai dengan keinginannya, padahal dia nggak sadar gambar itu mengganggu poin dari presentasi atau apa yang akan dipresentasikan. Jangan pernah memasukkan banyak gambar, terutama yang teman-teman cewek nih. Kalau dia suka kupu-kupu dimasukkan kupu-kupu, dia suka gambar itu dimasukkan gambar ini. Jadi poin yang mesti tersampaikan tidak sampai karena tidak bisa fokus. Ingat, background yang di belakang tidak boleh mengganggu poin yang akan disampaikan. Artinya kontras di belakang itu tidak boleh mengalahkan fokus dari poin yang akan disampaikan. Jadi antara background dengan poinnya tidak boleh warnanya tabrakan, artinya sama-sama gelap, sama-sama terang begitu ya. Teman-teman juga harus berpikir sampai sana bahwasannya memilih background juga minimal sesuai, tapi kalau bisa hindari terlalu banyak background ya, buat yang standar-standar saja apa yang mesti disampaikan di poin itu, kemudian dijadikan gambar misalnya cukup kecil begini, kemudian di sampingnya begitu ya. Nah, tidak usah terlalu ribet. Warna putih juga sudah standar gitu, ini sudah bagus, teman-teman tidak perlu ribet. Jadi ini sudah menarik dibanding dengan teman-teman harus menumpukan banyak gambar di satu slide, atau di semua slide-nya ada gambar kupu-kupu bergerak, ada gambar orang berlari, ada gambar animasi, ada gambar GIF, macam-macam dimasukkan. Padahal itu biasanya menjadi kesenangan sendiri, bukan untuk menarik perhatian audien. Padahal kan kalau presentasi yang paling pokok bagaimana audien itu tertarik dengan apa yang kita akan presentasikan, bukan membuat diri kita senang sendiri, bukan. Oke, kita contohkan membuat satu slide ya. Nah, dari yang kemarin saya mau buat temanya dulu dengan warna
background yang menarik dari Slide Master seperti yang kita pelajari di part pertama. Di sini admin mau insertkan shape sebagai tema. Perhatikan shape, kemudian admin format seperti yang kita pelajari kemarin. Kemudian admin hilangkan garis pinggirnya, ambil warna biru, tapi admin klik lagi di shape fill-nya untuk format warna yang menarik lagi. Nah, warnanya ada gradiennya ya. Nah, jadi admin buat dia lagi menarik. Nah, kemudian admin keluar nih. Nah, itu sudah menjadi tema admin. Dan sekarang kita mau buat judul. Bisa teman-teman menggunakan pop art. Misalnya judulnya cinta. Cinta. Siapa yang sedang berbunga-bunga, ini judul kita cinta. Nah, standar kita kemarin 36, minimal boleh lebih ya. Boleh. Kita gunakan 36, nggak apa-apa. Ya, cinta. Nah, kemudian kita buat tulisan biasanya text box. Ini standar kita kemarin berapa? 24. Ingat, warna background belakang tidak boleh sama-sama gelap dengan poinnya. Nah, minimal teman-teman memilih kuning, putih itu ya. Misalnya ada memilih kuning. Nah, cinta itu buta. Buta. 14. 24. Nah, cinta itu buta. Mata, hati. Nah, seperti ini. Nah, kemarin juga kita belajar tentang membuat animasi tidak berhenti bergerak ya. Di sini ada mencontohkan animasinya. Ada pilih yang wave. Nah, begini. Kemudian admin tunjukkan animation pen-nya, klik kanan, time. Kemudian admin mau buat dia tidak berhenti bergerak nih. Nah, kemudian ambil previous. Ya, gitu. Admin tarik ke bawah sedikit ya. Nah, kita slideshow sekarang. Nah, tampilannya lebih terbaca yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa memperbesarnya, bisa. Kemudian membuat ini pergerakannya lebih lambat lagi bisa dengan mengatur kecepatannya seperti yang admin sampaikan. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi kelihatan lebay. Tuh. Oke. Kemudian hyperlinknya kita masukkan juga. Oke. Kita bisa langsung pilih. Di sini juga bisa langsung menjadi hyperlink selanjutnya ya, tapi mencontohkan menggunakan ini saja. Ini tombol next. Kemudian previewsnya sekaligus ini ada format, perhatikan. Nah, biar teman-teman gak ribet, saya buat warnanya warna putih garis pinggirnya. Nah, admin klik kanan, hyperlink, next ini ya. Kemudian ini klik kanan lagi, previous. Nah, admin gandakan dulu. Nah, lagi admin buat dia temanya sama. Nah, jadi kan sama. Jadi ini bisa teman-teman buat dia di Slide Master ya tombolnya. Nah, misalnya kita coba. Oke, nanti ada gambar tangan muncul. Nah, begini. Nah, next, previous kembali ya. Next, previous. Oke. Untuk part ini kita cukupkan dulu.